LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir, sudah tersambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Karena ini tadi sudah pembukaan, waktunya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas salah satu ibadah hati yang disebut oleh para ulama dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu rukun ibadah hati. Yang dimana rukun ibadah hati yang dimaksud adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah, ar-raja, berharap kepada Allah, dan al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah kepada Allah, dalam segala ibadahnya hendaknya dia menghadirkan 3 perkara ini dalam hatinya, yaitu dia mencintai Allah sehingga dia semangat beribadah, dia khauf, takut kepada Allah, ya takut amalnya tidak diterima misalnya, dan raja, dan dia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menerima amalnya. Seorang berusaha menggabungkan 3 perkara dalam hatinya dalam setiap perkara ibadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka beribadah kepada Allah dengan menggabungkan khauf dan raja. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang para nabi, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa, beribadah kepada Allah raghaban wa rahaban, yaitu berharap dan takut, ya. Mereka menggabungkan 2 ibadah ini. Allah juga berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang salat di malam hari, berdiri, sujud, beribadah kepada Allah salat malam, ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, dengan takut di hari-hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah seorang senantiasa menggabungkan antara khauf dan raja dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang hanya berharap saja dan lupa untuk takut kepada Allah, maka dia akan mudah melakukan maksiat, tidak meninggalkan maksiat, ya. Dan dia selalu berharap tanpa ada rasa takut. Dan siapa yang hanya beribadah kepada Allah hanya takut saja, khawatir dia putus asa karena dia tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, al-khaufu war-raja'u kajanahi ta'iri idza stawaya istawat tayru wa tammat tayranuhu. Sungguhnya rasa takut dan berharap seperti 2 sayap burung. Jika 2 sayap tersebut seimbang, maka burung tersebut akan terbang dengan baik. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi naqsu. Kalau salah satu sayap kurang, maka akan terjadi kekurangan. Wa idza dhahaba sara ta'iru fi haddil maut. Jika dua-duanya sudah tidak ada takut, tidak ada khauf, tidak ada 2 sayap tersebut, maka burung tersebut akan mati. Ketahuilah para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memerintahkan hal tersebut. Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Allah juga berfirman, wa iyaya farhabun, dan kepada akulah hendaknya kalian merasa takut. Allah menyebutkan bagaimana para orang-orang saleh, para malaikat, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut tentang para malaikat, kata Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sungguhnya para malaikat yang di langit, mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Allah menyebutkan bagaimana para rasul, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang para rasul, yaitu orang-orang para rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah, wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah penolong bagi mereka, ya. Demikian juga Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga di mana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada keagungan Allah, dia akan mendapatkan 2 surga.
Ibnu Katsir menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, maksudnya dia merasa takut akan dihadirkan di hadapan Allah, pertanggungjawaban di hadapan Allah, dia takut akan hal tersebut, dia takut hari pertemuan tersebut, sehingga dia bertakwa kepada Allah, bagi dia mendapat 2 surga. Ya. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Demikian juga penghuni surga, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Allah sebutkan, dan ciri-ciri orang penghuni surga adalah mereka memberi makanan yang mereka sukai. Mereka suka makanan tersebut, namun mereka sedekahkan kepada orang miskin, kepada yatim, dan kepada tawanan. Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami ini tidak memberi makan kepada kalian kecuali karena mengharap wajah Allah, itu ikhlas. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, sungguhnya kami tidak butuh terima kasih dari kalian, dan kami tidak butuh balasan dari kalian. Kenapa kami berbuat ikhlas seperti ini? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, kami takut dengan Rabb kami pada hari kiamat kelak, ketika di mana hari dalam kondisi wajah-wajah orang masam ketakutan, ya. Itu mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menyebutkan tentang pembicaraan penghuni surga. Kata Allah, aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Ketika penghuni surga di surga, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadapan, mereka ngobrol. Alhamdulillah kita masuk surga. Kenapa masuk surga? Di antara perkataan mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut, khawatir dengan akhirat, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa takut mereka? Padahal mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka takut dengan hari akhirat, mereka takut dengan hari kebangkitan, mereka takut dengan yaumul hisab. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Famanna Allahu alaina, dan Allah berikan anugerah kepada kami sekarang, wa waqana adzabas samum, dan Allah hindarkan kami dari azab yang pedih. Ya, ini berbeda dengan orang-orang kafir. Allah sebutkan, ya, orang-orang kafir, innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Adapun orang tidak beriman, maka mereka di tengah keluarga mereka bersenang-senang, berfoya-foya. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrur, senang-senang di keluarganya. Ya. Innahu dhanna an la yahur, dia menyangka bahwasanya dia tidak akan dibangkitkan. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Ada justru Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Orang-orang beriman di tengah kenyamanan, di tengah mereka, di tengah istri dan anak-anaknya, dia masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya rasa takut tersebut hadir terus dalam hatinya. Ya. Nabi SAW juga menyebut tentang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan ganjaran surga, ya. Contoh seperti Rasulullah SAW menyebutkan tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Sungguh tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 orang tersebut orang-orang hebat. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diuji dengan dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Cantik jelita, punya kedudukan, perempuan ternama, wanita ternama, cantik dan ternama. Ya. Siapa yang kuat dengan godaan seperti ini? Perempuan yang merayu, yang muda tersebut sangat cantik. Yang muda tersebut ternyata memiliki kedudukan. Ya, laki-laki siapa yang kuat digoda dengan wanita seperti ini? Diajak untuk kencan, diajak untuk pacaran, diajak untuk berzina. Faqala inni akhafullah. Laki-laki tersebut berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki ini ternyata takut kepada Allah, dia meninggalkan maksiat, dia dinaungi Allah pada hari kiamat kelak. Tatkala matahari jarhatul mil dan tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada di antara 7 golongan tersebut Nabi SAW mengatakan, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah.
seorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian, maka kemudian dia menangis. Di antara sebab kenapa dia menangis, bisa jadi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ainani lam tamassahuman nar." Ya. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan terkena api neraka jahanam. Dua mata. Mata yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Luar biasa. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang karena berjaga di daerah perbatasan atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga sebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Ini ciri-ciri penghuni surga. Sungguhnya orang takut kepada mereka, orang-orang yang beriman kepada ayat kami, orang yang tidak berbuat syirik kepada kami, tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka, dan orang yang melakukan amal saleh apa yang mereka lakukan dan hati mereka merasa takut. Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga ini di awal ayat. Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan amal saleh, melakukan apa mereka lakukan, sementara hati mereka takut bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, maka Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang takut ini takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahumul ladzina yasriqun?" Ya, apakah mereka orang yang mencuri, ya. Kemudian wasyrabunal khamar, minum khamar, itu apakah mereka pelaku maksiat sehingga takut dikembalikan kepada Rabb mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan begitu. Justru mereka orang yang saleh. Tapi mereka adalah orang-orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka orang yang salat, berpuasa dan bersedekah, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seseorang dari umat-umat terdahulu. Ketika dia akan meninggal dunia, dia takut karena dia banyak maksiat. Dia takut dia banyak maksiat. Maka dia pun wasiatkan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, "Idza mittu fa ahriquni, tsumma thanuni." Kalau aku mati wahai anak-anakku, bakarlah jasadku. Setelah jasadku jadi arang, jadi hitam semuanya, tsumma thanuni, kemudian tumbuklah jasadku tersebut sampai menjadi debu. Tsumma dzruni fil yami warih. Kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan di angin yang bertiup kencang. Lain qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahad minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, tentu Allah akan azab aku dengan azab yang sangat pedih. Subhanallah, ketika dia meninggal laki-laki ini, maka anak-anaknya menjalankan wasiat bapaknya, dibakarlah bapaknya tersebut sampai menjadi hitam, kemudian ditumbuk sampai jadi debu, kemudian debunya ditebarkan di darat, di angin yang bertiup kencang maupun di lautan. Kemudian Allah perintahkan dia untuk dibangkitkan. Kata Allah kepada bumi, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkanlah semua bagian dia yang sudah dibuang di lautan, dibuang di angin, kembali semua kumpul, kemudian dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada dia, "Ma hamalaka ala hadza?" Apa yang membuat kau berwasiat seperti ini, membakar dirimu, dijadikan tumbuh jadi debu kemudian ditebarkan? Kata dia, "Khasyataka ya Rabb," karena aku takut kepada Engkau ya Allah. Maka Allah ampuni dia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wa iyaya farhabun," takutlah kepadaku. Fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Di antara ibadah yang agung adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takut yang disertai dengan harapan, bukan takut yang tanpa disertai harapan. Karena orang cuma takut kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali sama Allah, maka dia akan terjerumus dalam keputusasaan. Dia bisa terjerumus dalam keputusasaan ini. Tentunya al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Dari sini dia tahu bahwasanya kita dianjurkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut tersebut adalah takut yang menghalangi kita untuk bisa
meninggalkan maksiat. Jangan sampai kita bermaksiat. Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, haddul khaufi ma hajazaka an ma'asillah. Fama zada ala dhalik fahuwa ghairu muhtajin ilaihi. Batasan takut kepada Allah yang disyariatkan adalah yang menghalangi engkau dari berbuat maksiat. Apa yang lebih daripada itu maka tidak diperlukan. Yang penting kamu takut berbuat maksiat. Di antara tafsir firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah dia mendapatkan dua surga. Di antara tafsiran ayat ini yaitu seorang yang hamba bimaksiyah, dia ingin bermaksiat. Tiba-tiba dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tinggalkan maksiat tersebut. Ya. Jadi takut kepada Allah ibadah yang agung, bahkan merupakan sebab masuk surga, ya. Takut tersebut tujuannya adalah agar seorang tidak bermaksiat. Dia mau korupsi dia takut, dia mau memandang yang haram dia takut, dia mau berbohong dia takut. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, maka aku takut mendapatkan azab yang pedih. Tapi sekarang bagaimana cara kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan sebutkan beberapa tips agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tips agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allahu nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabus syadid, huwal adzabul alim, dalam surat Al-Hijr. Nabbi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah suruh kabarkan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, wala yuthaqu wathaqahu ahad. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari kiamat kelak tidak ada yang menyiksa seperti menyiksanya Allah, dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti cara Allah membelenggu. Ketika kita pelajari tentang sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah azabnya sangat pedih, ya. Orang yang semakin belajar tentang al-asmaul husna, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah ilmu adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud berkata, al-ilmu khasyatullah, sungguhnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Maka jika seorang menuntut ilmu dengan baik dan benar, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka mengkonsekuensikan dia ya untuk takut kepada Allah. Makanya kita introspeksi diri. Kita ini sudah lama ngaji, ini sudah khatam buku ini, tapi adakah rasa takut kita kepada Allah ketika kita mau bermaksiat? Ya. Adakah rasa takut kita kepada Allah? Atau kita tatkala memandang, kita asal melihat aurat wanita yang terbuka, menandang wanita cantik yang tidak halal bagi kita, kemudian kita pandang dengan seenaknya, atau kita melakukan praktek suap menyuap, atau kita korupsi, atau kita sebagian dokter memberi resep sesuai dengan pesanan dari toko obat, padahal dia tahu ini obat ini kurang manjur. Kalau manjur nggak ada masalah, tapi dia dapat bagian dia kasih resep seperti itu, ya. Apa dia tidak takut kepada Allah kalau Allah menghisab dia pada hari kiamat? Ya. Ataukah seorang berdua-duaan dengan wanita di kantor, antara pilot dengan pramugari, antara dokter dengan susternya, ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin lakana syaitanu thalithahuma, tidaklah seorang laki-laki berdua dengan wanita kecuali syaitan akan hadir di antara kedua mereka tersebut. Ini yang kita masih jauh, ya. Kita sudah menuntut ilmu, sudah menyampaikan ilmu, tapi belum meresap dalam hati. Seharusnya kalau orang belajar tentang ilmu, terutama asmaul husna, al-asmaul husna, nama Allah, harusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semua, ya. Ini yang pertama. Oleh karenanya orang yang semakin berilmu harusnya dia semakin takut, ya. Adapun seorang sudah mencapai gelar doktor, profesor, agama, tapi kalau ngomong seenaknya sendiri, ya. Ngomong ini, ngomong anu, nuduh ini tanpa rasa takut,
ini orang ya keblinger ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang kedua di antara hal yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, azab Allah sangat pedih. Ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai yang beriman, jagalah diri kalian, keluarkan dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia terbakar dan membakar. Seperti kayu bakar kalau kita bakar dia terbakar dan juga mengeluarkan api membakar. Manusia pada hari kiamat juga menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Waquduhan nasu wal hijar. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allati tattali'u 'alal afidah." Bahwanya api tersebut langsung masuk ke jantung. Kalau di dunia kita bakar sesuatu, misalnya kita manggang sate, maka yang pertama terbakar di luar, baru kemudian lama-lama bagian dalam juga terbakar. Tapi kalau apinya Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, apinya Allah langsung membakar luar dalam. Allah tattali' ala afidah, langsung masuk ke dalam hati. Membakar luar dalam. Siksaan yang sangat pedih. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Apapun kita menghayal tentang siksaan yang pedih, masih kalah dengan siksaan yang ada di neraka. Ya. Ada sebuah kisah tentang bagaimana seorang takut kepada Allah, melatih diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang suatu hari seorang ibu keluar berpergian dengan putrinya yang cantik jelita. Berpergian suatu hari, ternyata dia kehilangan ibunya, mungkin tinggalan atau apa. Akhirnya ketinggalan ibunya, pergi dan dia kehilangan jejak di suatu negeri daerah Fas ya. Akhirnya tidak berhasil menyusul ibunya. Wanita ini sendirian, dia akhirnya di tengah perjalanan dia sendirian dan sudah tiba gelap gulita. Dia takut. Ibunya entah kemana. Di tengah kecemasannya, tiba-tiba sang putri ini, sang wanita ini melihat dari kejauhan ada seberkas cahaya dari sebuah rumah kecil. Dia pun menuju rumah tersebut. Dia mencari tempat perlindungan. Ternyata rumah tersebut dihuni oleh seorang pemuda penuntut ilmu yang sedang tenggelam dalam lembaran buku-buku yang dia baca. Sedang baca. Karena dia tahu bahwasanya pemilik rumah ini adalah seorang penuntut ilmu, maka dia tidak ragu untuk minta tumpangan di rumah tersebut. Dia ragu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengetuk pintu. Dia berkata, wanita ini bergumam, jika pemuda ini, penuntut ilmu, bukanlah orang baik, maka siapa lagi orang baik di atas muka bumi ini? Maka dia ketuk pintu, minta izin. Akhirnya dia berbicara dengan sang lelaki, sang pemuda, dan perempuan sangat cantik jelita. Dia kisahkan bahwasanya dia ketinggalan, ibunya sudah pergi, dan akhirnya lelaki tersebut mau tidak mau mengizinkan wanita tersebut. Malam-malam enggak mungkin dia biarkan keluar. Dia serba salah. Mau dibiarkan jalan bahaya, gelap-gelap. Dimasukkan ke rumah juga rawan karena takut tergoda. Tapi dia harus memasukkan wanita tersebut dalam rumah. Akhirnya rumah tersebut rumah kecil. Hanya mereka berdua dalam rumah tersebut karena darurat. Akhirnya sang laki tersebut membuat penghalang berupa tikar, tirai antara dia dengan sang wanita. Dan wanita tersebut, lelaki tersebut melanjutkan baca bukunya. Dia baca bukunya. Ketika dia sedang baca, setan pun datang menggodanya. Kesempatan wanita cantik, kapan lagi dapat wanita cantik? Tidak ada orang lain, cuma berdua. Ya, pemuda bergejolak hatinya. Subhanallah, pemuda ini segera ketika dia digoda, dia mulai mengambil api lampu yang untuk buat dia baca. Mulailah dia meletakkan jarinya satu demi satu ke atas jari, di atas lampu tersebut. Sampai jarinya terluka, dia bakar jari-jarinya. Subhanallah. Sang wanita mengintip dari di balik tirai, dia kagum melihat bagaimana perbuatan sang pemuda. Sang pemuda terus membakar jari-jarinya. Tujuannya apa? Dia ingin mengingatkan dirinya bahwasanya jangankan api neraka jahanam, api dunia saja, cuma api lampu pelita dia tidak kuat. Panas luar biasa, kita enggak kuat. Lilin aja kalau kita taruh jari kita enggak kuat, panas. Hingga akhirnya fajar menyingsing, tiba hari, di pagi hari. Setelah tiba pagi hari, maka sang lelaki mempersilahkan sang wanita untuk pergi meninggalkan rumahnya.
Setelah semalaman dia berjuang melawan hawa nafsunya. Subhanallah. Sesampainya di rumah, sang putri pun menceritakan kisah yang dia lihat dari sang pemuda tersebut, ya. Ternyata putri tersebut, ya, ternyata lelaki tersebut segera mendatangi seorang ulama yang menjadi pengajar di majelis ilmu di negeri Fas, namanya negeri Fas, di tempat tersebut, ya. Meminta agar menemukan pemuda tersebut untuknya. Jadi bapaknya cari tahu siapa pemuda tadi, karena dia tahu putrinya tahu pemuda tadi penuntut ilmu. Ya sudah, dia pergi ke guru ulama di sana, ingin ketemu dengan lelaki yang tadi malam mengayomi putrinya. Akhirnya Syekh sang guru meminta agar seluruh muridnya mengangkat tangan mereka, mengeluarkan tangan mereka. Karena disebutkan jari-jarinya terbakar. Semua murid angkat tangan, kecuali dia, kecuali pemuda tadi tersebut menyimpan tangannya, tidak mau angkat tangan. Karena jari-jarinya penuh dengan luka. Akhirnya ketahuanlah ternyata pemuda tersebut itulah yang membakar jari-jarinya. Setelah diketahui perihal pemuda tersebut, akhirnya sang ayah menikahkan putrinya yang cantik gila tersebut kepada sang penuntut ilmu tadi. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, selain kisah ini menakjubkan bagaimana seorang laki berjuang untuk mencegah dirinya dari bermaksiat, ya. Subhanallah. Saya pernah dikisahkan oleh seorang syekh, kebetulan saya haji dengan dia. Tersebutlah seorang ulama, saya tahu namanya, tapi saya tidak ingin sebutkan namanya, di Arab Saudi. Suatu hari dia bersafar ke luar Saudi, entah ke daerah mana keluar. Kemudian dia di dalam hotel, ya. Tiba-tiba ada di tengah malam seorang wanita mengetuk pintu, ya. Ketika dia buka pintu, subhanallah, wanita tersebut dengan pakaian yang merayu, dengan wajah yang sangat cantik jelita, merayu syekh ini. Syekh ini tentu tertarik melihat wanita di depan mata dia begitu cantik jelita, maka dia tutup pintu. Kemudian dia segera sholat. Sang wanita terus mengetuk pintu, merayunya. Dia terus sholat. Sholat berdoa kepada Allah, minta dikuatkan. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali Engkau ya Allah. Terasing jauh dari syaitan, datang bisa saja. Ya cuma sekali ini, nanti kau minta ampun, Allah Maha Pengampun. Datang syaitan buat orang muda untuk melakukan maksiat. Seperti saudara-saudaranya Yusuf ketika ingin membunuh Yusuf, mereka berkata, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Ya. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Kata kakak Yusuf alaihissalam, bunuh Yusuf atau buang dia di suatu daerah agar ayah kalian bisa fokus sayang kepada kalian. Setelah itu kalian bertobat. Dan betapa sering syaitan datang kepada seorang untuk bermaksiat dengan mengatakan, lakukan saja cuma sekali. Setelah itu kau bertobat. Namun syekh ini kemudian dia sujud, dia berdoa kepada Allah, minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi akhirnya dia selamat. Dia tergoda. Dia biasa saja membuka pintu, dia biasa saja memanggil. Akhirnya dia selamat. Disebutkan oleh dari syekh tersebut akhirnya balik ke Jeddah. Begitu dia pulang dari Jeddah, kemudian dia turun di bandara, ditelepon seorang. Tiba seorang mengatakan, "Syekh, saya punya putri begini-begini, saya ingin engkau menikahinya." Subhanallah. Dia meninggalkan maksiat, akhirnya dia dapat istri yang cantik jelita, yang soleha dengan cara yang halal, ya. Seperti kisah lelaki ini. Oleh karenanya takut kepada Allah, ya. Di antaranya dengan membayangkan atau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan azab akhir, jangankan azab di neraka jahanam. Disebutkan azab di alam barzakh saja sangat sedih, sangat pedih. Ya. Bagaimana seorang yang rajulun yakdzibu bi kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq. Seorang yang berdusta, kemudian dustanya di-share sampai tersebar ke penjuru dunia. Maka di alam barzakh datang seorang merobek bibirnya sini sampai ke belakang. Setelah itu bibir kirinya dirobek dengan besi sampai ke belakang. Terus begitu terus sampai hari kiamat. Itu baru deh, siapa yang kuat ya? Kita aja baru di kini-kini terus sakit. Baru kena jarum kita sudah sakit. Mau disuntik vaksin sebagian orang gemetar. Lihat darah aja kita kadang-kadang
tiba-tiba puyeng. Ya. Ini gimana adab yang pedih pada hari kiamat kala, alam barzah, hari kiamat. Maka mengingat adab ini membuat kita takut. Kita hidup cuma sebentar. Kenikmatan yang kita rasakan kalau kita bermaksiat cuma sebentar juga. Maksiat apa sih? Maksiat nonton, maksiat zina, maksiat rokok, maksiat heroin, narkoba, maksiat ganggu istri orang, maksiat korupsi, maksiat apa sih? Cuma sebentar, tidak lama. Ya. Tapi begitu kita meninggal tidak diampuni oleh Allah, waliyadzubillah, kemudian diazab dengan azab yang sangat pedih. Kemudian di antara hal yang buat kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya kita kurang dalam ibadah kita. Kita jangan pede dengan ibadah yang kita lakukan. Kita nggak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Kita nggak tahu ibadah kita ikhlas atau tidak. Ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita beribadah itu karena cari pujian atau tidak. Kita nggak tahu kita berdakwah ini karena cari followers atau karena cari pujian atau cari dunia. Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Kita nggak tahu kita haji atau umrah hanya untuk diakui oleh masyarakat setempat. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Oleh karenanya seorang tatkala dia mengetahui kekurangannya dalam beribadah, dia takut. Ya. Nabi SAW kalau habis sholat berkata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah aku mohon ampunanmu, ya Allah aku mohon ampunanmu. Ya. Ini di antara hal yang kita takut karena kita tidak tahu ibadah kita ini selama ini diterima atau tidak. Selama ini ikhlas atau tidak. Kita berjuang, kita berkoar-koar, kita ini ikhlas atau tidak kita nggak tahu. Tidak ada yang bisa memastikan. Oleh karena dalam riwayat, dalam hadis ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan Utsman bin Maz'un adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Sahabat yang sangat rajin beribadah. Ketika dia sudah berhijrah ke kota ketika dia di Madinah, dia berhijrah ke kota Madinah, kemudian dia sakit. Dirawatlah di rumah salah seorang Ansari. Dirawat oleh seorang namanya Ummul Ala Al-Ansariyah. Sampai akhirnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan dia terkenal zuhud, terkenal rajin ibadah. Rasulullah SAW pun datang menjenguk mayat Utsman bin Maz'un. Ketika Rasulullah SAW sedang menjenguk, maka Ummul Ala berkata, rahmatullah alaik Abas Sa'ib. Allah merahmatimu wahai Utsman bin Maz'un, kunyahnya Abu Sa'ib. Syahadati laka anna Allah qad akramak. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Karena ini zuhud, bertakwa kepada Allah. Ma'ruf Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saksiku kepadamu Allah merahmatimu dan Allah memuliakanmu. Maka Nabi SAW langsung menegur ketika itu. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yudrik? Dari mana kau tahu dia muliakan oleh Allah? Dari mana kau tahu? Ini hal yang gaib. Amma innahu qad ja'ahul yaqin. Sungguhnya dia sudah meninggal dunia, kata Nabi SAW. Utsman bin Maz'un sudah meninggal dunia. Wa inni la arju lahul khair, dan aku berharap dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memastikan dia pasti dimuliakan enggak ada yang tahu. Kata Nabi, kita enggak tahu. Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku saja Rasulullah SAW, aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepada aku dan kepada kalian. Jadi kita ini memang sudah lama ngaji, sudah lama berdakwah, sudah lama kajian, sudah mungkin sholat, tapi berbakti enggak tahu kepada kita diterima atau tidak. Karena amal kita penuh dengan kekurangan. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah dengan Ismail. Bayangkan bangun Ka'bah. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Padahal mereka berdua bangun Ka'bah dengan pekerjaan yang sangat berat. Ibrahim umurnya sudah sekitar 100 tahun. Ismail masih muda, potong batu yang besar, dipikul, dibawa di lembah untuk dibangunkan Ka'bah sampai disusun tinggi. Saking tingginya Ka'bah tersebut, Ibrahim harus berdiri di atas makom Ibrahim. Kemudian angkat batu atas, tapi mereka tidak pede, tidak sombong, tidak mengatakan, saya yang bangun Ka'bah loh, enggak ada begitu. Saya yang bangun Ka'bah loh, enggak ada. Yang sekarang orang sholat di situ jutaan orang, pahala yang ngalir sama Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak bangga, tidak pede, saya yang bangun Ka'bah. Suruh mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna.
Ya Allah, terimalah amalan dari kami. Tidak sebagian kita yang begitu pede, sombong, baru bangun ini, baru bangun anu, sudah pede, sombong, merasa seakan-akan pasti diterima. Ini hal gaib, Allah yang lebih tahu. Nah, ketika kita sadar bahwasanya amal kita diterima atau tidak, kita nggak tahu, maka kita takut. Namun ingat, kita tetap tidak boleh takut semata, harus menggabungkan dengan roja, berharap. Ya. Apa kata Allah tentang orang-orang beriman? Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Ataukah orang yang bangun di malam hari, salat malam, di tengah malam, sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, takut dengan akhirat, wa yarju rahmatar rabbi, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang para nabi, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi berharap dan takut. Ini harus menggabungkan demikian. Kita benar, kita tidak tahu amal kita terima, tapi kita berhusnudzon Allah terima. Tapi tidak boleh kita pastikan. Karena kalau kita pastikan, kita jadi tidak takut, kita ujub merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal yang buat kita takut, Allah kasih kita sebagian ujian, musibah menimpa kita, untuk menyadarkan kita agar kamu berhenti dari maksiat. Bukan kita dikasih musibah kemudian kita tidak introspeksi diri, kita nyalain orang sebelah kanan kiri kita, nyalain atasan kita, nyalain. Allah kasih kita musibah karena kita punya dosa yang kita lakukan. Wa ma asaka min sayyi'atin famin nafsik, apa yang keburukan menimpa, apapun keburukan menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Ma asaba musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Di antara tanda-tanda Allah yaitu bencana alam, musibah, untuk menakutkan. Menakutkan, takut bukan maksudnya takut mati, tapi takut kepada Allah untuk berhenti, agar berhenti dari maksiat. Kalau misalnya seperti kemarin Allah tegur dengan musibah, dengan apa, kita introspeksi diri. Yang penting bagaimana kita kembali kepada Allah. Mati akan datang, cepat atau lambat, dengan sebab apapun yang Allah kehendaki. Tapi ketika datang musibah, bencana alam, kita introspeksi diri, kita ini enggak benar, kita perbaiki diri, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap maksiat yang telah dilakukan. Kita ini banyak maksiat. Dan yang jadi masalah, terkadang maksiat tersebut dampaknya tidak langsung muncul, dampaknya kadang bertahun-tahun setelahnya. Sebagaimana para salaf, mereka menyadari akan hal ini. Sebagian mereka mengatakan, aku dilupakan oleh Allah, dilupakan Al-Quran, sebagian Al-Quran karena maksiatku yang pernah lakukan sekian lama dulu. Mereka ingat, karena mereka jarang maksiat. Kita maksiat banyak. Paling tidak maksiat mata. Melihat wanita terbuka auratnya, melihat banyak ya, atau mendengar musik-musik. Banyak maksiat kita lakukan. Hendaknya kita takut dan bertaubat kepada Allah. Terkadang Allah kasih dampak maksiat tersebut segera, namun kita tidak sadari. Dampak tersebut terkadang perkara agama kita, bukan dunia. Ada orang terkena musibah, hilang dunia gara-gara dia maksiat. Terkena musibah mungkin dia masalah. Tapi terkadang Allah kasih hukuman berupa hukuman terkait dengan agama. Kita enggak khusyuk sholat. Kita malas baca Quran. Senangnya Instagram, YouTube, Facebook melulu. Enggak tertarik untuk baca Quran. Enggak ada gerakan untuk bangun sholat malam. Ini jangan-jangan akibat maksiat yang kita lakukan. Allah kasih hukuman dan kita tidak sadari. Ini yang bahaya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Karena musibah agama berbahaya, dan musibah agama akibat maksiat yang kita lakukan. Maka seorang agar takut kepada Allah, ingat bahwasanya maksiat itu punya dampak cepat atau lambat. Minimal dampak tersebut menjadikan hati kita hitam. Kita maksiat, semakin pandangan haram kita lihat, titik hitam titik. Segera istighfar, segera bertobat. Kalau enggak, dampaknya akan datang cepat atau lambat. Di antara yang buat kita takut, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus kembali pada maksiat yang telah kita tinggalkan. Kita mungkin di bulan Ramadan kita bisa tinggal maksiat. Ketika musim haji kita lagi haji tinggal maksiat. Tapi siapa yang bisa menjamin kita untuk tidak kembali? Kita khawatir. Seorang waspada, jangan membuka celah. Di antara celah yang buat kita maksiat adalah pandangan yang liar. Makanya Nabi dahulu
ketika belum ada medsos, bahan tontonan orang bisa lihat macam-macam kalau duduk di pinggir jalan. Bisa lihat macam-macam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Waspadalah kalian, hindarilah kalian dari duduk di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan tuh membuka cakrawala. Ini lihat, ini lewat macam banyak yang mau dilihat. Pada saat mengatakan, "Ini Rasulullah, kami harus duduk di pinggir jalan karena ada hal, mau tidak mau harus duduk di situ. Kita bisa berbicara di sana, ngobrol-ngobrol." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau memang harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu." Maka berikanlah hak jalan. Para sahabat mengatakan, "Apa hak jalan ya Rasulullah?" Hak-hak jalan yang harus kita tunaikan. Kata Rasulullah SAW, "Ghaddul basar." Pertama kata Nabi, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Wa kafful adza, dan jangan ganggu orang. Wa raddus salam, jawab salam. Wal amr bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Sekarang kalau mau lihat maksiat bukan di pinggir jalan, depan HP, depan internet selesai, mau berbagai macam kita pilih apa saja mau dilihat. Ini kita sudah bersih ketika Ramadan, sudah bersih setelah hajian, kita kotori lagi. Maka di antara hal yang buat kita takut terjerumus dalam maksiat kedua kali. Maka waspada, jangan buka celah-celah agar kita bisa terjerumus lagi. Ya. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin yang terakhir adalah khawatir meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Ini di antara hal yang menyibukkan pemikiran kaum salihin. Karena tidak ada yang bisa pastikan bagaimana kesudahan kita. Tidak ada yang tahu. Betapa banyak orang-orang yang tadinya bertakwa, kelihatannya salihin, tahu-tahu murtad. Di antara mereka ada yang luar biasa agamanya, tahu-tahu ateis. Di antara mereka ada yang sudah haji. Dan ini kenyataan, bukan main-main haji, ternyata pulang haji nakal kembali. Mungkin berzina, mungkin wa'iyadzubillah, ya. Pacaran yang tidak halal, ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sungguh seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu melakukan amal-amal saleh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Fa yasbiqu alaihil kitab, maka sudah kedahuluan takdir. Fa ya'malu bi amali ahlin nar, di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fa yadkhuluha, kemudian dia pun masuk neraka. Jadi orang seperti itu, ya. Maka kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita, apa kita bisa diberi karunia Allah untuk bisa meraih husnul khatimah atau tidak. Iblis terus menggoda agar menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Dan kita tahu bagaimana penghujung kita. Maka dari situ kita takut. Takut jangan sampai kita meninggal dalam kondisi bermaksiat. Lagi melihat yang haram tahu-tahu meninggal. Lagi bertengkar tahu-tahu meninggal. Lagi membangkang suami tahu-tahu meninggal kalau bagi ibu-ibu, ya. Banyak hal. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan kita. Serangan jantung sekarang tiba-tiba. Kan dokter tahu banyak orang meninggal tiba-tiba. Kalau udah meninggal bilang jantungnya mati aja, matinya mati. Jantungnya mati bilang serangan jantung. Itu malaikat maut datang tiba-tiba, cabut nyawanya dengan berbagai macam sebab. Dan kematian datang tidak pandang bulu dan tidak ada jadwalnya. Tahu-tahu meninggal, seorang meninggal dunia. Di puncak-puncak dia merasa sehat. Di puncak-puncak jabatannya tinggi. Di puncak-puncak popularitasnya tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat maut ketika mencabut nyawa tidak membedakan antara tua dan muda, tidak harus tua baru mati, tidak harus sakit baru dicabut nyawa, ya. Tidak kapan mau dia cabut, maka dia cabut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hanya bisa berdoa, Allahumma rzuqna husnal khitam. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami agar bisa husnul khatimah. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tumbuhkan, dan tentu diiringi dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita hanya takut saja tidak berharap, karena kalau takut saja tidak berharap kita bisa putus asa. Kita takut tapi kita berharap. Allah azabnya pedih tapi Allah Maha Pengampun. Seperti itu kita membawa hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita tinggalkan takut. Kalau kita tidak takut, maka kita terjebak dalam rasa harapan yang tinggi. Akhirnya kita menggampangkan permasalahan, menggampangkan maksiat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Kita lupa, tiba-tiba kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah.
Demikian, Allah alam bisawab kepada para dokter apa yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ini paparan yang Ustaz paparkan begitu lengkap mengenai khauf dan menyadarkan khususnya diri saya pribadi Ustaz. Begitu besarnya ibadah ini, ibadah khauf ini, dan malah balasannya dalam surga itu. Tadi juga Ustaz sudah memaparkan bagaimana 5 cara yang saya pahami bagaimana kita supaya memelihara rasa khauf ini. Kepada Ikhwan Akhwat yang mau bertanya, mungkin silakan. Yang pertama mungkin Ustaz ini dari kolom chatnya. Ini maaf mungkin saya suka di ringkasnya. Ini yang jelas semua pertanyaan diawali dengan salam kepada Ustaz. Pertanyaan pertama yang cukup menarik bagi saya ini dari Akhwat Ikhwan. Ini ya Ustaz, di dalam hati penanya ini suka terbersit, jadi kekecewaan atau kemarahan terhadap hukum Allah. Ini suka, walaupun itu suka terbersit. Nah itu yang membuat takut ini seperti apa Ustaz? takut marah sama, jadi dia bukan takut sama Allah, dia marah sama Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak paham. Dia marah sama hukum Allah, tidak terima. Kelihatannya ada hukum yang mungkin dia nggak bisa ini barangkali kalau yang saya bilang. Ya, ini ujian para wanita, ujian para wanita. Ya. Ujian para wanita. Dia terkena syubhat sehingga dia tidak suka dengan sebagian hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian wanita terjebak dengan misalnya larangan Allah, misalnya masalah hukum waris. Kenapa kita cuma dapat laki-laki, kakak saya kok 2 bagian, laki-laki 1 bagian. Kadang-kadang timbul dalam hatinya seperti itu. Maka dia segera bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Dia bilang aku ridha Allah sebagai Rabbku, dan itu cara untuk menghilangkan hal tersebut. Dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dinan, aku ridha Islam, hukum-hukum Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah, aku ridha Muhammad sebagai nabi dan seorang rasul. Setelah dia berta'awudz, dia belajar tentang hikmah kenapa 1:2 misalnya, ya. Sehingga nanti dia bisa menghilangkan syubhat tersebut. Kalau syubhat bercokol, ya, maka dia akan hilang syubhat tersebut. Seperti misalnya seorang wanita tentu dapat ujian yang berat, atau misalnya dia di madu. Sekarang dia mungkin dalam hatinya, kenapa ada syarat seperti ini, ya? Seperti ini bahaya. Seperti ini bahaya karena ini membenci syariat Allah, dan Allah menjelaskan orang yang benci syariat Allah maka amalnya akan gugur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang celaka dan gugur amal mereka. Hal ini dikarenakan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka gugurlah amalan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu. Mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Maka seorang wanita belajar dia. Pertama dia tadi, auzubillahi minasyaitonir rajim, raditu billahi rabba wal islami dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Kemudian dia mencari penjelasan yang gamblang, dan dia bersabar dengan ujian tersebut. Dia berdoa kepada Allah juga, di antaranya dengan doa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta keridhaan atas segala keputusanmu. Nah, seorang terkadang diuji dengan hal yang tidak disukai, maka dia bilang as'aluka ridha ba'dal qada. Intinya segera dia istighfar, bertawuz kepada Allah, dan dia harus belajar karena ini syubhat. Kalau dia tahu syubhat tersebut, dia harus hilangkan syubhat tersebut. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah tetapkan semuanya adalah yang terbaik. Sebagaimana juga demikian. Mungkin aturan kalau ini harus menikah harus pakai wali lah. Kalau bersafar dianjurkan ada mahramnya lah. Macam-macam dia kadang-kadang wanita tidak boleh begini, kadang-kadang dia merasa terkekang, dia terkena syubhat orang-orang liberal atau orang-orang orientalis, sehingga akhirnya dia tidak suka. Nah, ketidaksukaan terus harus dia lawan. Bahwasanya hukum Allah yang terbaik. Lihatlah bagaimana kalau perempuan dibiarkan sebebasnya terjadi zina, selingkuh, maksiat, narkoba, khamar, semua gara-gara ada perempuan yang keluar tanpa aturan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua mungkin dari Raiskan. Silakan Bapak Saleh Faris. Silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustaz. Bikhair, alhamdulillah. Ustaz, diberi kesehatan, diberi wajah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin. Mau tanya nih Ustaz, misalkan kita sudah benar-benar mengikuti salafus saleh, tapi dalam pekerjaan di kantor itu timbul maksiat mata dan telinga Ustaz. Bagaimana solusi untuk menghindari hal semacam itu Ustaz? Karena di kantor itu bermacam-macam dengan perempuan dan laki-laki Ustaz. Dan ya macam-macam model lah ya, yang kita tidak tahu akan bagaimana nanti selanjutnya. Jadi tolong dijelaskan Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Wafan, wa jazakallah khairan. Demikianlah ujian dalam kehidupan ya. Ikhtilat di mana-mana, campur laki perempuan di segala ya, di semua instansi. Ya, tidak semua orang bisa berwira swasta, buka lapangan pekerjaan sendiri ya. Sudah masuk dimanapun ya pasti ada interaksi laki-laki perempuan. Selama kita menjaga diri, kita tidak menggampangkan cengengesan sama perempuan, tidak menggampangkan memandang wanita. Ya, kita sibuk fokus dalam bekerja, sering-sering telepon istri, tanya kabarnya di tengah pekerjaan kita, sehingga kita punya kontak batin terus. Rasulullah SAW dulu mengajarkan, kalau kamu melihat seorang wanita yang menakjubkanmu, segera pulang ke istrimu dan datangi istrimu, karena itu bisa menolak apa yang bergejolak di hatimu. Ya, kalau kita kan mungkin nggak bisa, di kantor lihat kita nggak bisa segera pulang pada hari itu juga. Caranya gimana? Kita telepon istri, ngobrol ya. Kita auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kita istighfar, astagfirullah. Kita ingatkan diri kita. Kira ini darurat, kita harus bekerja masalahnya ya. Jadi pertama, kapan kita melihat kita segera istighfar. Kalau kita memang bergejolak, kita ketemu istri, kalau enggak kita telepon, artinya kita punya kontak sama istri. Yang ketiga, jangan membuka celah, cengesan-cengesan berlebihan kepada wanita. Akhirnya wanita tersebut nyaman kalau ngobrol sama kita. Ini kita ngobrol ketawa. Ini kadang-kadang membuat kita lupa diri, lupa diri. Banyak kejadian ya. Saya sering ditanya zina di pekerjaan yang situ campur laki-laki perempuan ya. Oleh karena seorang ketika keluar rumah berdoa kepada Allah ya, jangan lupa zikir pagi petang ya. Kalau bisa malam salat kepada Allah, minta diberi petunjuk ya, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari perzinahan ya, minta dijaga pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga kalau kita sudah memandang, terkadang ya, saya pernah ditelepon sama seorang, Ustadz bagaimana, saya selalu memandang itu perempuan cantik Ustadz di kantor. Saya bilang, ngapain lihat juga kau tidak bisa ngapa-ngapain, itu istri orang, haram bagimu. Hanya membuat kita semakin menderita. Kita mengubah pandangan, buat kita semakin menderita dari banyak sisi. Menderita, kita hanya bisa melihat, tidak bisa mencicipi karena itu haram. Yang kedua, membuat kita ketika melihat istri kita terasa hambar, sehingga kita tidak merasa kelezatan yang biasanya kita dapatkan bersama istri kita, karena kita dibuat bayang-bayang oleh iblis dengan hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Unmute dulu Pak Dokter. Oke, sudah. Silakan, awak tidak suci, Ibu Suci. Ibu Suci silakan. Ya, unmute. Atau tidak ada Ibu Suci? Laili Aznur. Assalamualaikum. Oh, ada. Maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya kita bangkit dari rasa futur? Rasanya sudah berbulan-bulan tidak merasakan kenikmatan beribadah seperti yang dirasakan sebelumnya. Sudah berusaha untuk fokus, tetapi di tengah beribadah itu lari lagi rasanya tidak fokus gitu. Sudah berusaha tapi susah untuk kembali fokus, dan itu sudah dirasakan berbulan-bulan. Gimana caranya Ustaz? Apakah ini masih bisa menikmati lagi ibadah seperti sebelumnya? Syukuran Ustaz, jazakallahu khair. Seharusnya bisa ya, karena
ibu pernah merasakan kenikmatan itu tersebut. Biasanya ada sesuatu yang kita lakukan, entah kita maksiat mata, maksiat pendengaran, atau maksiat lisan, maksiat hati, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita banyak istighfar. Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yughan ala qalbi, sungguhnya hatiku terasa terganggu. Wa ini astaghfirullah fil yaum 70 marrah, dan aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Jadi seorang kalau merasa hatinya terganggu, dia istighfar, astagfirullah, perbanyak agar hatinya bersih. Jangan lupa ibadah rutin. Mau khusyuk enggak khusyuk, ibadah rutin. Tetap zikir pagi petang, tetap ada baca Quran setiap hari. Mau setan bilang enggak khusyuk, lakukannya. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi, as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku mohon rasa takut kepada Engkau baik di dalam kondisi bersendirian atau di hadapan banyak orang, agar kita merasakan khasyah ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksud saya hal itu insya Allah bisa kembali, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar dikembalikan kebahagiaan tersebut. Amin. Terima kasih Ustaz. Dilanjutkan pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, apakah khauf, khosoh, dan takwa itu memiliki makna yang sama ataukah berbeda Ustaz? Seharusnya ada antara khauf, khasyah, rahbah. Tapi saat ini saya lagi tidak hadir di benak saya tentang perbedaan spesifik. Tapi Ibnul Qayyim menyebutkan, para ulama menyebutkan. Cuma maknanya memang mirip-mirip, tapi ada tinjauan tersendiri sehingga ada beda antara khasyah, antara khauf dengan rahbah. Allah alam bisawab, tapi semuanya kembali pada mana rasa takut. Adapun spesifik saya tidak tahu. Tapi ada, cuma dijelaskan oleh para ulama, cuma saya tidak hadir di benak saya sekarang perbedaan tersebut. Allah alam bisawab. Dari kolom chat juga ya Ustaz, ini masalah terlalu takut terhadap masa depan anak Ustaz, yang mungkin akan mengganggu rasa takutnya terhadap Allah. Dan ini gimana Ustaz? Seorang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang berkata kami beriman kepada mereka, beristiqamah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak mereka bersedih. Seorang beriman, dia fokus pada di depan dia. Ini salah satu yang dijelaskan oleh para ulama. Fokus dengan apa yang dia lakukan. Yakin Allah melakukan yang terbaik bagi dia jika dia terbaik bagi Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin. Masa depan serahkan, ya. Itu di luar kemampuan kita. Ngapain kita takut, kita pun tidak bisa apa-apa. Ke depan itu banyak yang terjadi. Kita tahu-tahu sudah berusaha, tahu-tahu pandemi, tahu-tahu kita putus asa, tahu-tahu ternyata ada kebaikan. Ke depan biarkan, itu masing-masing sudah ada rezekinya. Anak-anak sudah rezekinya. Yang kita lakukan sekarang depan kita, didik anak. Bagaimana cara didik anak? Sekolahkan mereka, nasihatin mereka. Kalau ada sesuatu sedikit kita tabung. Tapi jangan berlebih-lebihan takut. Khawatir nanti anak begini, itu enggak berlebihan. Artinya kita tidak fokus menjalankan yang ada pada depan kita. Jadi kita manusia, ada depan kita, yang belakang kita, dan apa yang depan kita. Belakang kita sudah tidak bisa kembali, ya sudahlah. Apa masa lalu yang buruk, jadikan pelajaran untuk kita perbaiki sekarang ini. Masa depan, hal gaib yang belum tentu kita temui masa depan tersebut. Lakukan fokus. Yang Allah tanya adalah bagaimana kau ketika di masamu sekarang ini. Lakukan yang terbaik. Selebih dari itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun mau berusaha, nggak bisa, karena itu di luar ranah kita, hal masa depan. Jadi maksud saya jangan terlalu khawatir tentang masa depan anak. Wajar, semua orang sayang sama anaknya. Tapi apa yang lakukan sekarang yang terbaik apa? Lakukan. Ya. Seperti sebagian orang, sebenarnya ketika mahasiswa, ada sebagian adik kelas bilang, Ustadz gimana kita nih, kalau sekarang belajar ke depan bagaimana, masih ada lapangan pekerjaan. Saya bilang, nggak usah, kamu fokus yang terbaik, kamu mahasiswa, yang terbaik kamu belajar sekarang. Amanah dari Allah, kamu dapat tuntut ilmu, belajar sebaik-baiknya. Urusan depan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kamu melakukan yang terbaik. Ya. Sama kita sekarang sebagai ayah, sebagai ibu, urus anak sebaik mungkin. Didik mereka, masa depan mereka serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada kita ribut pikirin masa depan, akhirnya kita tidak fokus yang sedang di hadapan kita. Wallahu alam bisawab.
Ustaz, ini sebenarnya masih banyak sekali nih. Ustaz mau berapa? Satu lagi. Satu lagi boleh dari ini aja, dari chat aja Ustaz. Ya. Jadi ini bagaimana implementasi amalan khauf dan roja ini dalam mendampingi orang-orang yang sedang ditimpa ujian, Ustaz. Misalnya sakit juga tidak ada. Implementasi amalan. Misalnya sakit ya, ketika dia sakit ya, dia roja ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Dalam hati seperti itu. Ya, ada rasa takut tentang masa lalu, tentang dosa-dosa yang dilakukan, istighfar. Jadi khauf yang baik adalah khauf yang mencegah kita dari maksiat, yang kemudian buat kita beristighfar. Roja membuat kita semangat untuk beribadah. Itu yang diharapkan dari khauf dan roja. Ya, bukan khauf yang buat kita akhirnya putus asa, bukan roja yang akhirnya buat kita malas beribadah. Enggak. Tapi khauf dan roja maksudnya khauf yang kata tadi yang disebut khauf yang masyru', khauf yang disyaratkan adalah khauf yang buat kita berhenti dari maksiat sehingga kita melakukan kebaikan.